Halo, apa kabar? Jumpa lagi para Victorian semuanya. Lama kita tidak podcast ya Mbak Ayu ya. Iya, betul sekali. Dan kita settingannya baru lagi nih. Baru ya ini? Kayaknya habis beli sofa baru nih ya. Habis lebaran, ada barang baru yang baru dibeli dan hari ini. Kali ini teman-teman Victorian, kita podcast dengan yang sebenarnya sudah kenal lumayan lama ya Coach ya. Setahun kurang lebih kami kenal, saya berkenalan sama Coach dan berkenalan awal dengan kita bekerja sama ya, kami di training tepatnya oleh Coach Askan dengan nanti bisa diceritakan nanti lembaga apa. Sekali lagi beliau adalah Coach kita panggil coaching dari institusi atau perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan atau menambah edit value, grow up, scale up perusahaannya sama beliau yang ada di Malang dan di wilayah seluruh Indonesia. Saya Imam. Saya Ayu. Kita tutup ya? Oh enggak. Iya dong. Lanjut nih. Bayu, ada yang mau ditanyakan nih? Perkenalkan dulu aja mungkin karena ini kan perkenalan pertama Ayu. Karena semakin dikenal itu semakin dibenci. Oh gitu. Karena semakin dikenal semakin melukai hati. Asik. Salam kenal sahabat Victorian, betul? Betul. Victorian. Firman Allah, salam kenal saya Askan Setiabudi, saya dari Lampung, Merayu. Oh, Lampung. Tahu nama Lampungnya aja, belum pernah ke sana sih, Coach. Memang tahu Lampungnya, dong. Sumatera ya, Lampung asli. Kalau saya Lampung KW, Pak. Lamongan kampung. Oke. Masuk. Makanya baru saya mau bilang kok Lampung kok kelihatan ke Jawa ya? Lampung banyak orang Jawa, Pak. Oh iya sih. Iya. Transmigran. Nah, terima kasih Victorian sudah mengundang saya di podcast yang keren ya kan. Kali ini saya cerita apa ya? Saya SD sampai SMA di Lamongan. Siap. Kuliah di Brawijaya, saya Fakultas Teknik Mbak Ayu. Ya. Saya SD sarjana. Sarjana apa? Trainer. Teknik bukan, trainer. Harusnya sarjana teknik. Cuma menjadi trainer sejak kuliah jadi sarjana trainer. Oke. Banyak diplesetin ya Pak Imam. Jadi kita harus bisa plesetan juga nih. Oke, semangat. Bisa yuk. Bisa ya. Kalau di NLP begitu Mbak Ayu. Nanti kemarin kita podcast tentang NLP. Jadi NLP itu bagaimana kita membangun awal seperti ini harus bonding, gitu, harus passing. Sama presentasi Victory juga begitu harusnya ke calon-calon investor itu, ya kan, calon-calon trader itu. Nah, kemudian saya sempat S2 juga Mbak Ayu di psikologi industri. Tapi jujur tesisnya nggak selesai. Tapi ilmunya dapat. Tesnya nggak selesai. Sekarang lagi ngambil S2 lagi di manajemen ekonomi Islam. Gitu S2. Mohon doanya semoga selesai. Nyambungnya di mana nih selama ngisi manajemen. Jadi saya ini kan konsultan Pak Imam. Konsultan bisnis. Jadi selain training indoor itu macam-macam materinya. Ada SDM, service excellence, leadership, marketing, digital marketing. Ya, banyaklah indoor yang kita kelola. 7 habit dan berbagai materi indoor yang lain. Kemudian kita juga training outbound Mbak Ayu. Outbound itu kayak off-road, outbound, para layang, rafting, ATV, semua tubing kaitannya sama outbound. Tapi intinya tetap dalam kemasan game attitude building. Oh ya, jadi itu hanya media. Di setiap game selalu kita install dengan hal positif di sana. Gitu. Jadi itu hanya media untuk open mind, media untuk bonding, media untuk building rapport, media untuk passing. Nah, setelah mereka senang, kita isi begitu. Filosofinya kan kayak gelas ini, botol ini. Orang itu kan semuanya kayak botol begini. Kalau nggak kenal kan tertutup. Sangat jarang orang belum kenal langsung terbuka. Orang datang tiba-tiba kita kasih materi, dia nggak nyambung lah. Harus kita bonding dulu. Harus kita passing, building rapport dulu. Artinya apa? Ya harus kita bikin dia senang, dia terbuka begitu. Dia respect dengan kita, dia trust dengan kita. Nah, baru tutup botolnya terbuka, baru kita isi. Begitu logika training itu begitu, logika change people itu begitu. Ya kalau kan? boleh tahu bagaimana cara membuat dia bisa trust atau membuat dia membuka diri? Oke, tergantung dia butuhnya apa. Maka ada teori coaching need analysis atau training need analysis. Ya kan? Contoh kita training misalnya waktu itu salah satu distributor, boleh nggak sebut merek ini ya? Iya boleh. Nah distributor ini nih merek ini nih ya.
Jadi sponsor ya, cepat-cepat ya jadi sponsor ya. Amin ya Allah. Galon, Pak. Kita tahu kan mereka preman-preman. Kita masuk kalau dengan gaya kiai enggak masuk. Kita gaya omongan kita harus mengikuti mereka punya omongan. Mereka selengean, kita harus negur dengan kalimat-kalimat yang nyambung dengan mereka gitu. Jadi kita harus menjadi sesuatu yang tidak jauh dengan mereka. Sehingga mereka merasa Pak Askan ternyata pernah juga ya gitu, tahu juga ya dunia kita gitu kan. Begitu bonding guyon dapat, kita ajak ice breaking mereka ikut, kita ajak senam mereka ikut, kita ajak beraktivitas mereka ikut, tandanya mereka sudah open. Ya. Dalam teori pembelajaran begitu, Pak. Adaptif ya. Adaptif. Jadi jangan nyampaikan materi sebelum mereka terlihat ikut apa yang kita perintahkan. Kebetulan pernah jadi dosen Pak Imam, pernah jadi dosen. Dulu dosen tetap salah satu kampus, sekarang dosen terbang, Pak. Terbangan, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya nggak akan ngajar mereka sebelum mereka hadir jiwa raganya. Nah, untuk ngetes mereka kasih suatu gerakan mereka ikut enggak, kasih suatu pertanyaan mereka nyambung enggak gitu. Kasih something yang itu enggak nyambung lah dengan materi yang mau kita sampaikan, ya just ice breaking atau something prolog yang menjadikan mereka wow begitu kan. Ya, intinya jangan masukkan apapun sebelum mereka nyambung dengan kita gitu. Kadang butuh waktu panjang, kadang tidak juga. Tapi nggak apa-apa, waktu setengah 1 jam, habis di situ setengah jam nggak apa-apa. Yang penting setengah jam terakhir ini masuk ke mereka. Daripada sejak awal kita maksa 1 jam ini semuanya konten, tapi mereka merasa asing dengan kita. Kamu siapa gitu? Kenapa saya harus dengarkan kamu gitu? Oke. Wah ini bagus nih juga dalam dunia kita berprospek, marketing atau kita interview. Ya. Makanya nanti kita bicara khusus tentang itu, baik. Nah, bagaimana kita prospek orang itu nggak lama kita ajak ngobrol, tapi ujung-ujungnya ya udahlah saya ikut. Atau istilah anak-anak biasa di marketing personal approach. Yes, personal approach. Itu ada ilmu khusus di NLP yang kita pelajari cukup banyak. Saya pernah nabung dan belajar sampai ke Singapura Pak Imam untuk NLP itu. Gitu. Jadi seperti itu.